Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuhan Said. Saya akan mempresentasikan tentang kemiskinan dalam perspektif Islam. Definisi kemiskinan. Kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau kelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tidak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik baik bagi perempuan maupun laki-laki. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Menurut Islam, fakir miskin adalah orang atau keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi kemanusiaan, atau orang atau keluarga yang mempunyai sumber mata pencaharian tapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Miskin berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya menyatakan kefakiran yang sangat. Faktor-faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama, hal yang jelas adalah minimnya atau bahkan tidak adanya kesempatan. Yang kedua, kemiskinan disebabkan karena hilangnya habitat dan kerusakan lingkungan. Yang ketiga, adanya hambatan dalam pengalokasian dana dan bantuan pemerintah yang dialokasikan untuk mengatasi kemiskinan. Yang keempat, tidak diikut sertakannya keluarga miskin ke dalam proses sosial dan politik, sehingga menjadikan orang miskin semakin termarginalkan. Dalam perspektif Islam, kemiskinan timbul karena sebagai sebab struktural. Yang pertama, kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam. Yang kedua, kemiskinan timbul karena sebagian manusia bersikap zalim, eksploitatif, dan menindas kepada sebagian manusia yang lain, seperti memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, memakan harta anak yatim, dan memakan harta riba. Yang ketiga, kemiskinan timbul karena ketidakpedulian dan kebakilan kelompok kaya. Yang keempat, kemiskinan timbul karena gejolak eksternal seperti bencana alam atau peperangan, sehingga negeri yang semula kaya berubah menjadi miskin. Yang kelima, kemiskinan timbul karena konsentrasi kekuatan politik, birokrasi, dan ekonomi di satu tangan. Kemiskinan menurut ukurannya bisa dibedakan menjadi dua macam. Kemiskinan absolut. Konsep ini menggunakan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Kemiskinan relatif. Konsep ini menjelaskan bahwa orang yang memiliki tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya. Beberapa indikator kemiskinan. Yang pertama, tingkat konsumsi beras. Indikator ini menggunakan tingkat konsumsi beras per kapita sebagai indikator kemiskinan.
Yang kedua, tingkat pendapatan. Terdapat batas pendapatan yang mengkategorikan garis batas kemiskinan. Kesejahteraan rakyat adalah kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, dan regulasi kebebasan. Usaha-usaha pengentasan kemiskinan. Banyak usaha-usaha yang bisa dilakukan dalam pengentasan kemiskinan. Tentunya terdapat banyak pendapatan dari berbagai pihak dalam memandang metode apa yang paling tepat dalam pengentasan kemiskinan ini. Yang pertama, pembangunan pertanian. Pembangunan suatu negara terletak pada kuatnya sektor basis. Sektor pertanian merupakan sektor yang berperan penting dalam pengentasan kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan. Dengan adanya diversifikasi pertanian, misalnya pengadakan bibit unggul, peningkatan teknologi, serta penyuluhan kepada para petani, serta peran pemerintah dalam peningkatan sumber daya petani. Yang kedua, pembangunan sumber daya manusia. Perbaikan akses pelayanan sosial bagi rakyat miskin, baik dari segi pendidikan, kesihatan, dan gizi. Jika orang miskin mendapatkan pendidikan yang layak, maka hal ini akan sangat membantu dalam pengentasan kemiskinan dalam jangka panjang. Mendidikan generasi untuk menjadi insan yang berilmu dan memiliki keterampilan. Yang ketiga, peranan lembaga swadaya masyarakat. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat lebih berperan penting dalam pengentasan kemiskinan karena bisa secara langsung menyentuh pada masyarakat binaan, terutama masyarakat miskin. Apalagi jika lembaga tersebut ikut berperan dalam program pemerintah penanggulangan kemiskinan. Yang keempat, bekerja. Setiap orang yang hidup dalam masyarakat Islam diharuskan untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah di bumi ini dengan sungguh-sungguh. Dalam hal ini adalah memiliki etos kerja yang tinggi, serta dipemerintahkan makan dari rezeki Allah SWT. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 15 adalah Dialah yang menjadikan bumi itu rumah bagimu, maka berjalan di segala penjurungnya dan makanlah sebagai rezekinya. Yang kelima, membantu keluarga yang lemah. Untuk memerangi kemiskinan di dalam syariat Islam sudah menjadi dasar pokok bahwa senjata yang harus digunakan adalah bekerja dan berusaha. Islam tidak menutup mata dengan mengataskan mereka dari lembah kemiskinan dan kemelaratan, serta menghindarkan mereka dari perbuatan rendah dan hina seperti mengemis dan meminta-minta. Yang terakhir, pengentasan kemiskinan dengan zakat. Islam mewajibkan setiap orang sehat dan kuat untuk bekerja dan berusaha mencapai rezeki Allah SWT guna mencukupi dirinya dan keluarganya sehingga sanggup mendermakan hartanya di jalan Allah. Sebagaimana kewajiban mengeluarkan zakat tertera dalam Al-Quran ayat surah An-Nur ayat 56. Katakanlah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian ada semata-mata apa yang dikebeban kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk, dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanat Allah dengan terang.
Sekian dari presentasi dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.